Oke, kembali lagi kita membahas ini sesi kedua. Tadi kita bicara tentang mengapa Starbucks tadi Ya. dengan tidak punya kebun kopi dia bisa sejauh itu ya. Karena mereka juga konsisten sebagai sebuah perusahaan, mereka membangun brand. Nah, kalau kita bicaranya tentang merek jenama lokal lah. Iya. Ini Setai Rejang Lebong juga sebenarnya kan mengangkat jenama lokal tentang Rejang Lebong apa pendefinisian gitu. Dan ini penting, kenapa? Rejang Lebong jangan sampai hilang hanya sebagai sebuah identitas wilayah saja. Tapi ini sebagai ide, sebagai gerakan. Rejang Lebong itu menjelaskan tentang apa potensinya gitu. Dan Setai Rejang Lebong akan mendorong itu. Iya. Dan belum ada kampus yang menggunakan kata Rejang Lebong. Belum ada sejauh ini. Artinya ini menjadi sebuah value bagi Bengkulu, terutama Rejang Lebong sendiri, tapi ini sebagai sebuah ide segar untuk membangun Bengkulu gitu. Nah, kemampuan orang untuk mengimajinasikan sampai sejauh mana Setai Rejang Lebong ini kan penting. Betul. Artinya kita membangun kampus bukan meniru mereka-mereka yang hanya sekedar administratif, akhirnya memproduksi para sarjana-sarjana yang tidak tahu tentang potensi lokal gitu. Mengapa kita mendirikan pendidikan tapi tidak bisa menjawab, yang bisa menjawab malah perusahaan-perusahaan asing gitu. Bagaimana kemudian ini gerakan membangun jenama lokal, bagaimana kita mendorong perubahan-perubahan besar di Rejang Lebong dengan mendiagnosis, menangkap potensi besarnya gitu. Nah, kira-kira mimpi Setai Rejang Lebong ke depan sampai sejauh mana kalau kelak menjadi UIN bukan UIN ya. Jadi universitas ya. Kalau udah universitas kan Universitas Islam Rejang Lebong. Iya. UIRL, Iya, Universitas Islam Rejang Lebong. Nah, gimana tuh kalau udah jadi kan padahal dia akan membuka ini dong prodi di luar keilmuan Islam. Betul. Tahu-tahu bikin prodi kopi, bikin prodi tentang apa namanya agrobisnis. Betul. Wah, itu nggak keren sekali tuh. Betul. Nah, bagaimana mimpi ini? Iya. Ya, mimpi mungkin hanya hari ini, tapi 30 tahun mendatang tahu-tahu wah luar biasa. Sudah sejauh ini kawan-kawan gitu ya. 30 tahun yang akan datang kita mungkinlah sudah tua ya. Iya. Sudah umur 60 tahun gitu. Kalau dikasih umur kan gitu. Amin. Nah, gimana baik Bang Dharma. Kalau dikatakan mimpi ya kita punya mimpi besar. Setai Rejang Lebong ini lahir bukan karena kepentingan Bang Dharma, bukan karena kepentingan organisasi, bukan karena kepentingan pribadi dan lain sebagainya. Saya pribadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ngasih rezeki yang luar biasa kepada kami dari segi pendapatan, dari segi aset dan lain sebagainya. Kami berpikir kapan lagi kami bisa berbuat kepada masyarakat. Sekarang sudah umur 33 tahun ya kan. Umur 33 tahun ini kita merasa apa yang kita berikan ke masyarakat itu masih sedikit. Sehingga lahirlah gerakan-gerakan sosial yang bisa membantu masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Seperti yang pernah kita diskusikan sebelumnya tentang RA atau TK yang kita bangun, RA Tunas Literasi Qurani, yang sekarang jumlah muridnya atau santrinya sudah 108 murid. Dan itu posisinya di desa. Di desa pun posisinya bukan di pinggir jalan, tapi masuk gang. Tapi alhamdulillah bisa santrinya sampai 108. Dan gurunya alhamdulillah sekarang sudah 8 orang. Sehingga kan dari sini kita bisa melihat kalau kita membantu orang lain pasti membantu kita. Kalau niat kita tulus dan ikhlas, Allah akan memudahkan urusan kita. Sehingga tidak hanya proses pendirian Setai Rejang Lebong yang sedang kita upayakan, tetapi pada tahun ini alhamdulillah kita sudah buka SD Bang Dharma. SD Literasi Qurani. Alhamdulillah yang sudah mendaftar itu ada 33. Tetapi kita tidak membuka banyak kelas. Karena bangunan yang sekarang yang sudah kita siapkan itu ada 6 lokal. Jadi kita fokus kepada
kualitas nanti. Jadi misalkan kita buka satu kelas untuk SD, nah itu yang kita upayakan. Bukan IT ya? Bukan IT. Tapi sekolah Islam. Iya, sekolah SD Islam. Islam tapi bukan IT ya? Bukan IT. Jadi namanya adalah literasi Qurani. SD Literasi Qurani. Yayasan literasi itu. Iya, betul. Di bawah naungan Yayasan Literasi Kita Indonesia. Tetap konsepnya. Karena begini Bang Dharma. Apa ya, kalau kita bicara misalkan di konteks pendidikan sekolah dasar lah. Sekarang kan SDIT menjadi sekolah favorit lah. Menjadi apa ya, sekolah dengan jumlah murid yang banyak. Tetapi menurut pandangan saya, tidak semua orang bisa sekolah di situ, Bang Dharma, dengan biaya yang relatif mahal ya. Ini yang kami lihat. Akhirnya nanti yang sekolah di situ adalah yang ekonomi menengah ke atas, misalkan anak-anak pejabat, anak-anak dosen dan lain sebagainya. Karena memang ya secara logika, ya mereka kan bersumber dari pendapatan SPP dari murid ya kan. Satu bulan misalkan uang SPP-nya 300 dan lain sebagainya. Bisa jadi nanti uang cateringnya 400, 500. Jadi hampir 1 juta setiap bulan yang harus dikeluarkan misalkan untuk sekolah dasar aja. Tetapi kita ingin menghadirkan SD Literasi Qurani ini dengan mutu yang baik, ya kan? Dengan mutu yang dengan baik. Biaya yang terjangkau. Dengan biaya yang terjangkau. Betul. Salah satu yang kita bangun adalah konsep tadi ekonomi kerakyatan dengan cara menabung. Dengan cara menabung tadi, ya murid-murid itu menabung misalkan setiap Selasa, Rabu, Jumat misalkan, menabung bisa 5.000, bisa 10.000. Dari uang-uang ini kan menjadi apa ya, saving yang luar biasa. Misalkan mereka tidak bisa membayar uang SPP, bisa dari tabungan itu. Tidak hanya itu, kita juga ingin menggunakan sistem barter dalam pembayaran uang sekolah yang seperti yang pernah kita ceritakan sebelumnya. Mereka tidak punya uang misalkan, tapi mereka memiliki hasil kebun, mereka punya jagung, mereka punya cabai, bawang dan lain sebagainya. Itu bisa dibarter dengan SPP. Saya pikir itu salah satu solusi kan. Ya kalau memang kendalanya di bidang SPP. Kemudian juga saya belajar banyak sebenarnya dengan Bang Dharma melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di Payungi. Bagaimana memang konsep ekonomi itu harus lahir dari kesadaran kita bersama. Karena yang beli kita, yang jual kita. Kalau yang beli, yang jual itu adalah kita, jadi kan bisa kita kompromikan sebenarnya. Betul. Bisa kita atur gitu. Pasar tidak kehilangan negosiasinya. Betul. Sekarang ini kan banyak pasar kehilangan negosiasi. Betul. Kita datang ke Alfamart, bisa nggak kita negosiasi? Harganya turun, guys. Nggak bisa. Kita datang ke mall yang kita banggakan itu. Kita datang ke usaha-usaha yang udah dari dari merek-merek dunia itu. Bisa nggak kita nawar ke McD itu? Tapi kalau di sini datang ke Payungi, harga cenil berapa? Bisa nggak Bu kita beli 3.000? Boleh. Itu boleh. Jadi pasar tidak kehilangan elan vitalnya sebagai sebuah negosiasi, interaksi. Pasar kok kehilangan interaksi, itu bahaya. Bahaya. Pendidikan kehilangan interaksi, akhirnya apa? Yang terjadi adalah transaksi. Betul. Pendidikan transaksi itu Scopus bayar. Iya betul. Ya itu saya pikir profesor tipu-tipu. Iya kan? Buktinya itu yang dirilis sudah terjadi di mana-mana. Iya. Yang dirilis Kompas itu kan di UIN Sumatera Utara. Iya. Itu kan menjadi catatan penting bagi kita akademisi. Kita bisa melihat sebenarnya. Tapi tidak semua kesalahan kampus. Betul. Itu karena juga rezim administratif. Karena kebijakan Scopus, orang pakainya jadi tipu-tipu ke Scopus. Jadi bukan perubahan di masyarakat, bukan tridharma yang dikerjakan. Tapi sebuah rekognisi yang tidak nyata gitu. Iya. Ini kalau dikatakan recognition ini. Iya. Rekognisi, mohon maaf lah ya. Karena kemarin waktu di Icon UC itu saya lihat memang banyak juga peserta-peserta lain yang membual juga. Saya mengerjakan 3 kampung wisata. Dalam hati saya, iya tah. Iya kan, seorang dosen dalam presentasi di Icon UC Cirebon tuh ngaku mengerjakan 3 kampung wisata, bayangin. Berat itu.
mengerjakan satu kampung begini aja kita berat itu. Apalagi nih mengerjakan 3 coba. Coba. Dan akhirnya yang jurinya itu juga nanyanya juga, iya Bu, hebat banget Ibu ini. Jadi dia dilulu gitu lah ya, nggak paham gitu. Nah, saya sih berharap bagaimana Setai Rejang Lebong ini benar-benar bukan hanya membangun kampus dalam arti bangunannya megah, mahasiswanya banyak, tapi ada nggak pikiran-pikiran genuine, pikiran-pikiran otentik, pikiran-pikiran yang memang didasarkan bukan hanya karena ingin skopus dan bayar itu, tapi kita ingin Setai Rejang Lebong itu dalam perspektif saya adalah sebuah kampus yang memang didirikan oleh masyarakat, ingin menjawab tantangan di masyarakat dan digerakkan untuk membuat ide-ide baru dan mendorong Bengkulu dengan kreativitasnya. Gitu. Mungkin nggak itu? Pasti. Insya Allah Bang Dharma. Ya, kalau kita bergerak atas dasar masyarakat Bang Dharma, yang namanya kepentingan organisasi, kepentingan pribadi itu harus dikesampingkan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau ada kepentingan berarti kita terikat, Bang. Maksudnya terikat gimana? Contohnya saja, mendirikan kampus kan butuh uang, Bang. Butuh uang. Dan tidak sedikit. Bang Dharma. Butuh uang. Kalau kita menggunakan misalkan kepentingan organisasi kita, kepentingan kelompok kita, pendirian Setai Rejang Lebong ini bakalan gampang, Bang Dharma. Tetapi kalau yang kita gunakan itu adalah bukan kepentingan tapi kebutuhan masyarakat, itu perjuangan. Itu perjuangan. Ya, saya pikir bukan rahasia umum lagi lah, ya kan. Misalkan kita melihat tiba-tiba ada Setai baru, ya kan. Ketika kita tanya prosesnya, bayar pula itu. Kita melalui proses yang panjang, Bang. Makanya Payung University tidak daftar itu. tapi nggak tahu ya, kalau suatu saat kami minat pengen bikin sekolah Institut Teknologi dan Bisnis, betul. ITB Payungi, misalkan ITB Payungi, maka Payung University tetap menjadikan transformatif, tapi ITB Bisnis tuh, Institut Teknologi Bisnis. Pada akhirnya kan kita harus ngikutin Kemendikbud, peraturan dan lain sebagainya. Yang Kemendikbud itu kan di bawah. Kan, saya sebenarnya kalau memang benar bikin kampus, saya nggak minat tuh di bawah Kemenak tuh, karena pertama dia skupnya kecil. Betul. Tapi kalau Kemendikbud kayaknya memang secara resource besar gitu. Karena kalau di Kemendikbud, Bang, kita sudah telusuri juga, ya sekarang kan sudah moratorium. Jadi perguruan tinggi umum itu sudah moratorium, jadi tidak diperbolehkan lagi mendirikan perguruan tinggi umum. Sekarang di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu lebih fokus kepada vokasi, kejuruan tadi, Bang. Kejuruan, ya. Kalau itu kalau perguruan tinggi bisa vokasi? Bisa. Apa contohnya, Bang? Seperti akademi. Boleh, politeknik itu boleh. Oh. Tapi kalau untuk skop yang misalkan universitas, institut, sekolah tinggi tidak. Jadi kalau model kayak Payung ini bikin akademi apa itu? Ya bisa, misalkan Akademi Payungi misalkan. Akademi digital prodinya apa? Boleh, bisa kalau di vokasi itu kan bisa mengarah kepada digital, advertising dan lain sebagainya. Atau mengarah kepada perkebunan atau perikanan. Jadi mengarah kepada vokasi, kejuruan. Jadi skill dia dikuatin ya. Betul, skill. Karena memang menjawab tantangan pasar. Iya ya, kalau kami hanya produksi sarjana buat apa? Betul. Kami ingin produksi manusia yang punya skill dan siap untuk bertarung di masyarakat ya. Itu kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau untuk vokasi mereka tetap memberikan izin. Ya misalkan kalau mendirikan akademi kan cukup dengan satu prodi jalan. Akademi hanya satu prodi jalan? Jalan, pengajuannya misalkan. Satu prodi jalan. Tetapi nanti tambah 2, 3 nggak masalah. Tapi kalau untuk pendirian politeknik ya harus 3 prodi yang diajukan. Ya politeknik, apakah nanti di politeknik itu ya sistem informatika, komputer, ya terserah kebutuhan kita gitu kan, kebutuhan pasar. Oke. Politeknik biasanya prodi yang paling diminati apa tuh? Ya kalau di Kabupaten Rejang Lebong, di sana kan sudah ada Politeknik Rafflesia. Ya diantaranya sistem informatika ya. Lebih ngarah kepada kejuruan sih, Bang Dharma. Iya. Saya tidak begitu hafal prodinya apa. Tapi lebih mengarah kepada vokasi ya kan, kejuruan.
Dan kenapa kita mengajukan di bawah Kementerian Agama? Karena ini prosesnya sudah 2 tahun yang lalu, Bang Dharma. Iya. Dan memang kebetulan orang-orangnya orang-orang dari luar Kemenang. Betul. Ini rata-rata ada yang dosen Curup juga. Betul. Rata-rata ya. Kebanyakan ya dari dosen IAIN Curup. Karena gini juga, Bang Dharma. Kembali kita mengenai apa ya? Pengangguran yang terdidik lah kita bahas seperti itu. Di IAIN Curup kan punya pasca sarjana, memiliki 4 program studi S2, sekarang baru buka 1 program studi S3. Itu alumninya banyak, terutama yang S2. Yang jadi pertanyaan, setelah mereka selesai S2, kepengen kan jadi dosen gitu kan. Maksudnya dalam pikiran mereka itu sudah repot. Ya itu yang repot. Orang sekolah S1. Iya. Daftar PNS gagal. Iya. Oke, atau PNS sekarang di moratorium, P3K. Iya. Gagal pula. Lalu kemudian dia sekolah lagi tuh, pengen jadi dosen lagi. Yang diajarkan tidak match karena dia hanya terdidik, dia tidak terlatih. Ketika orang hanya terdidik, dia tidak punya skill itu. Nah, yang dibutuhkan kayak vokasi, akademi, tadi itu sebenarnya ingin melatih skill. Nah, fenomena ini terjadi di semua provinsi. Maka pertanyaannya sebenarnya ketika kita sekolah ini kita mau kemana sih? Iya. Nah, ini sebenarnya tantangan apakah kalau di luar negeri misalnya ya, orang jadi peternak nih. Saya memilih untuk jadi peternak. Memang tanahnya masih luas. Iya, dia punya potensi itu. Dia punya potensi untuk ngembangin. Sapi dia ribuan gitu. Ini sekarang kan enggak. Negara kita juga destruktif terhadap hutan. Diganti sawit. Sawit dimiliki oleh pejabat-pejabat negara yang di atas itu, yang jadi menteri itu. Betul. Lalu orang-orang Bengkulu itu, orang-orang Sumatera ini, hutannya habis diganti sawit. Sawitnya tidak dimiliki mereka. Padahal kalau kita memang bisa mengelola ini secara berbasis kerakyatan, ini ada tanah, ada hutan, kita bisa taruh tuh peternakan kambing di dalamnya, rumput banyak. Bahkan kemarin saya kedatangan teman Jakarta, dia minta 1 minggu minta 10.000 susu, 10.000 liter susu di tempat Telaga Rizki dekat Payung sini. Kami hanya bisa mendorong sekitar 1.000, ngirim 1.000 liter ke Jakarta itu dalam bentuk susu bubuk. Pertanyaannya saya tanya sama orang itu, Pak, kenapa nggak bikin peternakan di Jawa? Oh, nggak bisa Mas, lebih mahal. Di sini Lampung Timur, Lampung Tengah singkongnya banyak, pakan murah. Mending kami didik di sini, kami ambil susunya aja kami jual. Nah, pertanyaannya kenapa itu tidak terjadi di lembaga pendidikan? Iya kan? Orang punya kopi bingung ngejualnya karena dia tidak belajar branding, dia tidak belajar digital, dia hanya nanem. Dia nggak bisa metik merah aja, nggak bisa dia. Tahu-tahu udah mau hijau, mau serbrut aja gitu, karena dia butuh bayar anak sekolah. Jadi memang tidak ada pendidikan berbasis koperasi kepada petani kopi, membangun jenama lokal, merek lokal, promosi, mengolah secara quality. Nah, ini problem-problem yang tidak diselesaikan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi kita, mohon maaf, asik memproduksi gelar. Betul. Nah, daripada saya banyak ngeluh kan, maka saya mulai mengerjakan sesuatu kecil. Tapi kecil ini mudah-mudahan terinspirasi. Betul. Dan sudah banyak orang belajar ke sini kan? Iya, Bang Dharma. Ya kan? Malang, Bandung, bahkan UNS, ya ini Bengkulu, Jambi. Ya, setelah kita kemudian masuk Kick Andy, kemudian sangat terbantu juga. Ini saya tanggal 11 ke Kick Andy lagi, tapi dorongan kami bukan perkara masuk Kick Andy atau enggak, dapat penghargaan itu kan bukan itu. Dorongan kami adalah yang kita kerjakan ini berdampak nggak? Karena banyak yang nampak tidak berdampak. Bangunannya megah, tapi dia hanya memproduksi gelar. Ya kan? Dia hanya sensasi, tidak esensi. Ya kan? Dia hanya jadi tontonan, bukan tuntunan. Nah, jangan-jangan kita ini mau jadi UIN nih misalnya, yang suruh mau jadi UIN. Jangan-jangan itu hanya akan jadi tontonan tuh. Oh, gelar profesornya sekian. Tapi kalau ditanya lagi, ini perannya apa sih orang ini? Oh ya, saya nulis Scopus. Ternyata Scopusnya juga tidak ditulis sendiri. Dia bayar itu Scopusnya. Jadi saya lihat ini arah pendidikan kita sebenarnya hari ini masih administratif. Nah, gagasan Nadiem Makarim saya sepakat. Tentang kurikulum kampus Merdeka ini sepakat. Tapi kampus terjebak lagi tuh pada administratif. Disuruh kampus Merdeka malah ngomongin tentang MOU ini itu terus gitu. Ya oke lah MOU. Tapi kira-kira mungkin nggak anak-anak, contoh problem kami di IAIN ya,
Ini kami mau ngirim kampus Merdeka. Unila aja kampus Merdeka ke sini. Unila tuh kampus Merdekanya ke Payung University. Di kampus saya ngajar di situ di sini sendiri. Saya mau ajak itu, ada yang menyaksikan. Ragu dia. Ragu. Oh ya sudah. Saya juga nggak mau nawarin kan gitu kan. Udah kirim-kirim aja perusahaan-perusahaan itu. Tapi siapa pula yang mau ke perusahaan-perusahaan sana? Perusahaan gula misal, Sugar Group. Sugar Group kan nggak peduli sama masyarakat. Iya, apalagi kan? Mahasiswa. Iya. Terakhir dibuat jadi karyawan. Aduh, ya kadang gitu ya, perusahaan-perusahaan besar ini kadang tuh kitanya pengen ke sana, kan sananya kan nggak pengen sama kita. Iya, terakhir kan kita yang suruh nanti ya, akhirnya tukang buat kopi, motokopi itu aja lah kerjaannya, mencet tombol, selamat siang kakak, itu aja kan. Kalau di bank-bank kita suruh kayak gitu kan. Nah, saya berharap pendidikan transformatif, gerakan pemberdayaan ekonomi, benar-benar masyarakat itu mengalami, mahasiswa datang, dia berkolaborasi dengan masyarakat, pentahelik dikerjakan, ABCGM, akademik, bisnis, community, government, media bersatu, sehingga basis ekonomi rakyat itu benar-benar bisa dikerjakan. Kita mengerjakan apa, masyarakat dapat apa, kita punya pengalaman apa. Takutnya kita nanti lama-lama disuruh ini, magang ke McD. Alasannya apa? Udah perusahaan internasional. Akhirnya untuk meningkatkan akreditasi internasional katanya. Iya, ini lucu gitu loh. Jadi basis kita akhirnya tidak jelas. Mana yang otentik, mana yang substansi, mana yang mau kita perjuangkan. Atau kita tidak bisa mendefinisikan mana lawan, mana kawan. Wah, itu dalam itu ya. Itu lebih mana dalam kawan, itu. mana lawan ya. Yang kita perjuangkan ini apa? Lawan kita ini siapa gitu. Kita tidak bisa mendefinisikan arah pendidikan kita. Nah, saya berharap STAI Rejang Lebong punya kesamaan visi lah dalam memperjuangkan kata rakyat yang kita sematkan ini, apakah benar-benar kita berjuang untuk rakyat, betul atau malah kita sama-sama mengelabui rakyat. Ceruk pasar yang tadinya kita bangun untuk menengah itu diambil oleh Yayen, menengah ke bawah diambil oleh STAI Rejang Lebong, tapi juga tidak meningkatkan daya progresif dari rakyat-rakyat untuk sadar. Nah, yang harus kita bangun di STAI Rejang Lebong bagi saya pribadi nih ya. Ini kita jawab dulu dong. Anda kesehariannya apa? Saya punya mahasiswa itu bikin nasi goreng dia. Tiap malam di Masjid Mardiwaluyo. Tiap saya ngajar dia tidur waktu itu. Tahun 2015 tuh. Kenapa kamu tidur? Saya bikin nasi goreng sampai jam 2, Pak. Oh, jadi saya capek betul kalau siang begini, saya ngantuk. Sudah kalau jam mata kuliah saya tidur aja nggak apa-apa. Loh, kok gitu, Pak? Ya nggak apa-apa, kamu bikin nasi goreng, nanti lama-lama kamu bikin 5 outlet, 10 outlet. Kuliah jadi cari kawan aja. Cari kawan sama cari cewek. Gitu kan? Nah, nanti kalau kamu punya 10 outlet nasi goreng, sudah selesai tuh, sarjanamu nggak penting itu. Ya juga Pak ya, kata dia. Tapi setelah tak ajak kuliah ya malah melek dia, nggak mau tidur. Gitu. Betul. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya yang semua kita kerjakan ini benar-benar menjawab persoalan dia. Jangan kita menjawab sesuatu, jangan kita memberikan perspektif lain, tapi malah mengurangi kreatif dia di bidang yang sudah dia tekuni. Oke, memberikan perspektif lain boleh nggak? Sangat boleh. Memberikan agama itu penting. Siapa tahu dia malah lebih disiplin, dia lebih taat pada Allah. Kemudian dia meyakini bahwa ini adalah usaha yang berbasis tentang profetik, ya kan? Kita bicara intelektual profetik di masa itu kan? Nah, STAI Rejang Lebong tuh jangan sampai mencerabut kebudayaan mereka, kemudian mereka kemudian menjadi orang lain. Maka kemudian kata Bu Frido, sekolah tidak mengajarkanmu untuk pulang. Kata Bu Frido, sekolah tidak mengajarkanmu untuk pulang. Orang-orang yang sekolah pengen jadi orang urban semua, nggak mau pulang, nggak mau ngurusin kebunnya lagi, pengen jadi PNS semua. Ini problem ini. Resah nggak kita sebenarnya kayak gitu? Jadi apa Bang Dharma? Dengan kita melihat sesuatu itu sesuai dengan kebutuhan, kita jadi paham sebenarnya bahwasanya ya kebutuhan yang dimiliki masyarakat itu jauh lebih penting daripada kebutuhan kita sendiri sebenarnya. Karena kita masuk di dalam kebutuhan masyarakat itu. Ya sebagai contoh misalkan STAI Rejang Lebong ini. STAI Rejang Lebong ini kalau kita melihat Bang Dharma, untuk mendirikan kampus itu kan bukan 1, 2, 3 juta, ratusan juta dan bahkan miliaran. Kalau dibangun dalam konsep yang seperti itu, setelah kampusnya jadi,
Ya tentu kan harus balik modal dulu. Misalkan saya mendirikan kampus nih, saya sudah habis duit misalkan 500 juta. Itu mungkin terlalu sedikit ya 500 juta bangun kampus. Setelah kampus itu jadi, yang terpikir selanjutnya adalah 500 juta itu gimana caranya supaya balik misalkan. Apalagi sudah sampai ngutang ke bank misalkan. Ya tentu kan itu menjadi beban yang besar, Bang Dharma. Tiap bulan ngangsur salahnya. Tiap bulan ngangsur. Dari mana uang ngangsur ini? Harus bisa ditutupi. Makanya ketika ada orang datang ke saya misalkan, ini kampusnya di mana katanya? Saya bilang di Tasikmalaya. Saya nggak melihat di situ ada bangunan katanya. Memang nggak ada bangunan di situ. Bangunan gimana yang mau kamu inginkan misalkan? Bangunannya itu adalah kita kuliahnya dari balai desa ke balai desa, saya sampaikan. Balai desa itu bagus di setiap desa. Mereka punya BUMDes, mereka punya anggaran yang besar. Dan di desa itu masih banyak kita lihat yang belum selesai kuliahnya misalkan. Dan mereka punya anggaran untuk mengkuliahkan ya minimal beberapa orang yang ada di perangkat desa. Jadi kita berbasis dari desa ke desa. Kalau terkait mengenai bangunan, kita bisa belajar dari UT, Bang Dharma. Universitas terbuka. Nggak punya gedung. Nggak punya gedung, malahan minjam. Misalkan di SD mana gitu, di SMP mana gitu. Tapi akreditasinya bagus. A, B, A, B, A, B. Sekarang yang mau kita lihat itu dari aspek mana sebenarnya? Ya memang dengan konsep misalkan yang mereka katakan PJJ misalkan. Pembelajaran jarak jauh. PJJ yang gimana pembelajaran jarak jauh misalkan? Mau pakai Zoom, Google Meet. Sekarang kan sudah terbuka luas sejak adanya pandemi COVID-19. Mempercepat sebuah digitalisasi pendidikan. Betul. Dan bahkan sekarang yang lagi ngetren itu adalah bagaimana kalau kita dalam konteks PTKIN lah. Sekarang kan sudah ada Cyber Education tadi yang dimulai oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Mereka sudah menggagas PJJ loh. Pembelajaran jarak jauh. Jadi nggak harus kuliah di tempat. Betul. Cukup misalkan pakai aplikasi apa namanya itu LMS. Tapi kalau kita bikin prodi langsung kayak tadi desa ya, menyangkut desa ya. Bisa nggak bikin prodi desa langsung gitu? Ya tentu kan harus lihat nomenklaturnya, Bang Dharma. Nggak bisa ya? Memang harus nomenklatur Kemendikbud. Harus. Tapi saya lihat ada APMD itu kalau di Jogja kita dulu kuliah ada. Akademi Pembangunan Masyarakat Desa itu. Yang orang Papua yang banyak. Itu gimana tuh prodi nomenklaturnya itu? Apa khusus? Ya setahu saya kan kalau kita buka akademi tapi itu ya. Prodi kan tentu yang harus ada nomenklaturnya di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Ya paling tidak ya kalau nggak ada nomenklaturnya kita mainnya distingsi. Ya gitu. Jadi gitu sih Bang Dharma kalau saya lihat ya kan. Jadi orang sudah dalam pikirannya pakem gitu nah. Kalau ada kampus, ada sekolah, harus ada gedung. Harus ada gedung gitu. Oke. Padahal sudah ada digitalisasi, ada fasilitas kayak UT juga. Betul. Bahkan sekarang desa-desa bisa didorong untuk bisa bikin ruang-ruang kelas. Betul. Oke, sekarang ini pertanyaan terakhir ini. Apa yang akan ditawarkan oleh Setai Rejang Lebong di masa depan sehingga orang yakin bahwa ketika saya kuliah di Rejang Lebong, saya tidak tercerabut akar kebudayaan saya dan saya akan mendapatkan ilmu baru yang bisa mendorong membantu apa yang kami kerjakan di budaya lokal kami supaya tidak hilang atau malah nambah bagus. Makanya kalau kita sekolah itu lahirnya dari mana? Itu dulu yang kita jawab. Sekolah itu lahirnya dari mana? Kalau sekolah itu lahirnya dari rahim masyarakat, sampai kapanpun dia pasti kembali ke rakyat. Saya mikirnya gitu. Selama niatannya memang lahir dari masyarakat. Betul. Tetapi kalau lahirnya bukan dari rahim rakyat, itu kita nggak tahu masa depannya buat nanti. Siapa nanti itu? Untuk menjawab siapa sih? Gitu. Betul. Oke. Kalau kita lahir dari rahimnya rakyat, tentunya akan memperjuangkan itu rakyat, Bang Dharma. Betul. Seandainya kita terjatuh, rakyat pasti bantu kita, masyarakat pasti bantu kita. Ya seperti hal yang sederhana yang sudah kita jalani tadi. Sekarang kan kita lagi buka SD nih, SD literasi Qurani. Kita nggak terlalu banyak misalkan
ayo kalau sekolah di sini. Nggak ada. Masyarakat sendiri yang minta, Bang Dharma. Masyarakat bilang. Berapa sekarang siswanya Dan? Kalau yang santri kita 108, yang TK. Banyak juga ya TK-nya ya? Betul. Itu SD-nya? Karena baru mulai ya? Mereka yang main sama kita. Dia bilang, Umi katanya, kok nggak buka SD katanya? Anakku mau sekolah di sini. Itu kan muncul, Bang. Dia sudah merasakan itu. Dia dari banyaknya permintaan ini, akhirnya kita buka SD. Pada awalnya memang nggak terpikir bagi kita, Bang Dharma, untuk buka SD, tidak. Karena nanti kan yang saya pikirkan itu kalau buka SD, tentu kan kita harus bangun ruang misalkan. Bangun kelas dengan standarnya ya minimal SD. Karena kalau kita mau agregasi, kelasnya harus bagus. Betul. Tetapi yang kami lihat gini, Bang Dharma, sekarang kita lagi bangun 5 lokal. 5 lokal dengan kondisi yang kita punya kemampuan segitu. Bukan pakai standarnya bangun SD yang dari Dinas Pendidikan. Bangunannya harus ukurannya segini, kemudian lebarnya segini. Tidak. Memang betul akan berdampak kepada akreditasi. Tetapi yang kita inginkan bukan akreditasi dari Dinas Pendidikan. Hasil misalkan dari itu. Betul. Ya. Paham. Jadi misalkan nih, betapa tidak mudah mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Betul. Kalau tujuannya hanya karena melihat standarisasi. Betul. Tapi kalau kita ingin mengembalikan lagi bahwa ini menyediakan ruang pengetahuan bagi masyarakat, betul. maka masyarakat akan percaya. Pasti Bang Dharma. Mau teragitasi atau enggak. Betul Bang Dharma. TK kita itu Bang Dharma, sekarang kan sudah akreditasi B. Itu tahun ketiga baru terakreditasi, itu bayangkan. Sudah ada tiga angkatan. Terus apa dampaknya ya? Orang sekolah TK kan kalau nggak sekolah TK nggak apa-apa, langsung SD. Betul. Kadang saya lihat akreditasi ini, apa iya sih anak-anak S1 yang terakreditasi bagus itu kemudian benar-benar semuanya quality? Saya kadang juga heran sih, akreditasi kita ini mau kemana sih? Atau kita ubah aja standar akreditasi itu ke persoalan-persoalan skill tadi ya? Iya kan, betul kan. Apa terlalu banyak komponen ya? Ya banyak. Apa karena terlalu banyak komponen penilaian akreditasi ya sehingga kita jadi terjerat sendiri. Banyak instrumen yang harus diisi Bang Dharma. Itu baru TK loh. TK aja seperti itu. Apalagi ya kita ngerasain di perguruan tinggi juga harus stres kita. Standar 9 kayak gitu. Iya, makanya waktu pengisian akreditasi TK itu ya saya bilang isi aja secukupnya, saya bilang. Sebagai mantan Kaprodi saya juga mengakui stres. Oh ya, Bang? Untuk ngurusin borang itu. Mantan ketua prodi sekarang ya? Saya sekarang WD3 di FEBI. Wakil dekan 3 ya. Mungkin itu ya. Mungkin itu dulu, tapi yang jelas niatan kita benar-benar saya senang sekali ada kabar tentang STAI Rejang Lebong. Jadi ini adalah oase di Bengkulu. Bahwa orang-orang yang selama ini mungkin masih bertanya dengan hal-hal yang sifatnya administrasi, tolonglah kita sama-sama berjuang di lembaga pendidikan ini tidak hanya bicara akreditasi, tapi kita bicara tentang bagaimana membangun daerah, mengembangkan merek jenama lokal, mendorong yang lokal bisa tumbuh di global, jadi perbincangan di nasional, di internasional, sehingga orang-orang Bengkulu tuh pede untuk menjadi orang Bengkulu. Bukan orang Bengkulu harus pede karena jadi orang Jakarta. Orang Bengkulu harus dipaksa jadi orang lain gitu. Orang Bengkulu harusnya dipaksa. Orang Bengkulu harusnya pede dan berkembang karena menjadi dirinya sendiri. Terima kasih banyak. Ada sebelum ini Bang Dharma, sebelum ditutup podcast kita, saya ingin menyampaikan bahwa proses pendirian STAI Rejang Lebong ini kita proses yang panjang selama 2 tahun. Ya bagi siapa orang yang menonton podcast ini, ya saya mohon doanya supaya kampus STAI Rejang Lebong bisa berdiri. Dan menjadi kampus rakyat. Menjadi kampus rakyat. Bagi orang yang merasa dirinya menghambat pendirian kampus STAI Rejang Lebong ini, yuk kita ngobrol, yuk kita diskusi. Bila ada yang kurang, kita sama-sama perbaiki. Ya jangan menggunakan kepentingan organisasi, kepentingan kekuasaan sebenarnya untuk menghambat lahirnya pendidikan yang memang dibutuhkan. Tiba kepentingan kelompok tertentu mendirikan kampus, hal yang sangat mudah bagi mereka. Tetapi tiba orang yang tidak satu golongan dengan mereka sangat susah seperti itu.
kita pasti punya titik temu untuk mendiskusikan itu, Bang Dharma. Baik, terima kasih Bang Dharma. Saya mengucapkan terima kasih sudah dikasih ruang diskusi di Payung University ini. Ya, mohon doanya Bang Dharma supaya saya juga ingin mengucapkan selamat sudah menjadi wakil dekan 3. Wah, saya baru tahu. Enggak itu aja. Itu kan obrolan di kampus tuh. Kalau ini kita fokusnya ke sini. Saya juga ingin sedang menjawab juga mendekatkan program-program bidang 3 karena ini urusannya kan tentang kerjasama. Betul. Mahasiswa dan alumni kan. Bagaimana kemudian mereka juga punya porsi lebih bisa mengerjakan sesuatu di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai dia terdidik S1 tapi lulus bingung dia karena tidak punya aktualisasi. Karena saya sekarang juga bukan ketua prodi lagi. Saya bukan ketua prodi MPS 2 lagi sekarang. Bebas sekarang. Bebas ya karena diberhentikan. Oke. Baik. Tapi itu something lah ya, something. Penting kita melakukan sesuatu terus. Harus melakukan sesuatu ya seperti yang kata Bang Dharma. Kita ini berdampak, ya kan? Bukan hanya nampak. Terima kasih. Salam Payungi. Salam Payungi. Salam Payungi. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.